Halo sahabat Bubingjo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Oke, di video sebelumnya saya sudah berbagi atau sharing dengan kalian tentang cara pengisian kuesioner rumah tangga dalam program SDGs Desa. Kali ini saya akan sharing kembali mengenai bagaimana cara mengisi kuesioner individunya lagi. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke kuesionernya. Yang pertama kita masuk ke P1, deskripsi individu. Kuesioner individu ya, deskripsi individu. Di P101-nya kalian isi ke nomor kartu keluarga. Kemudian di P102 nomor NIK. Oh ya, saya lupa tadi. Untuk pengisian kuesioner individu ini kalian isi per individunya. Jika di dalam kartu keluarga tersebut ada 4 orang, maka kalian isi 4 kuesioner individu termasuk kepala keluarganya. Oke, lanjut. Tadi P101 nomor kartu keluarga, kemudian P102 NIK individu yang ditanyakan. Kemudian nama. Setelah nama, di P104 ada jenis kelamin. 1 laki-laki, 2 perempuan. Seperti biasa, kalau laki-laki kalian lingkar di nomor 1, kalau perempuan nomor 2. Kemudian masuk lagi ke P105, tempat lahirnya. P106, tanggal lahir individu tersebut. Kemudian status. Di P107, status pernikahan. Jika individu tersebut sudah kawin, kalian lingkar di nomor 1. Begitupun juga kalau belum kawin, kalian lingkar di nomor 2. Dan nomor 3, ketika individu tersebut sudah pernah menikah, berarti duda atau janda. Lanjut ke P108. Nah, di sini pengisian agamanya, agama Islam, Kristen, Katolik. Di 4 ini kosong ya. Kalau kosong berarti lainnya di sini. Kemudian P109, suku bangsa. Nah, di dalam kurung ini ada keterangan tuliskan. Nah, misalnya suku Sumbawa, maka tuliskan Sumbawa di sini. Lanjut ke P110, warga negara. Individu tersebut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kalau WNI kalian lingkar di sini. Lanjut ke P111, nomor HP. Nah, jika individu tersebut mempunyai HP, maka kalian isi nomor HP individu tersebut di sini. Begitu juga di P112, nomor untuk WhatsApp-nya. Nomor yang menggunakan WhatsApp-nya kalian tulis juga di sini. Begitu juga selanjutnya, alamat email pribadi, alamat Facebook pribadi, alamat Twitter pribadi, dan alamat Instagram pribadi. Ingat sekali lagi, ini milik individu, bukan milik keluarga. Milik individu kalian isi di sini. Oke, sahabat Bubingjo, lanjut kita ke P2, deskripsi pekerjaan. Di P201 ada kondisi pekerjaan. Nah, 1 bersekolah, 2 ibu rumah tangga. Jika masih bersekolah,
Kalian lingkar sini, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini nanti dia tidak bekerja, hanya mengurusi rumah tangganya, mengurusi rumah saja. Ingat, ada perbedaan dia. Kemudian 3 tidak bekerja, 4 sedang mencari pekerjaan, 5 bekerja. Jelas untuk poin ini, jelas ya. Oke, lanjut ke 202. Di 202 deskripsi pekerjaan utama. 1. Petani pemilik lahan. Nah, kalau petani pemilik lahan, petani ini dia memiliki lahan yang digarap, dia pemilik lahan yang digarap. Kemudian 2. Petani penyewa. Nah, di nomor 2 ini, petani penyewa ini dia tidak memiliki lahan, tetapi hanya menyewa. Ingat, hanya menyewa tetapi bukan pemilik lahan. Seperti biasanya kalau di daerah sini dia terima gade, termasuk ke sini dia, petani penyewa. Kemudian 3. Buruh tani. Nah, buruh tani ini dia tidak memiliki lahan dan juga tidak menyewa lahan, hanya sebagai buruh. Dia digaji harian atau digaji per panen. Itu namanya buruh tani di nomor 3. Kemudian nelayan pemilik kapal atau perahu. Nah, di nomor 4 ini dia sama dengan nomor 1. Dia nelayan yang menjadi pemilik kapal atau perahu. Ingat, pemilik kapal atau perahu. Nah, di 5 ada nelayan penyewa perahu. 5 sama juga statusnya dengan 2. Dia bukan pemilik tapi hanya menyewa perahu atau kapal. Oke. Buruh nelayan. Nah, buruh nelayan hanya bekerja untuk pemilik kapal atau penyewa kapal. Itu namanya buruh nelayan. Kemudian 7. Guru, jelas. Guru agama, jelas. Pedagang, jelas. Pengolahan industri. Nah, pengolahan industri berarti dia punyai industri. Industri itu dikategorikan industri, dia mempunyai karyawan lebih dari 20 orang. Itu dikategorikan industri. Kemudian 11 PNS, 12 TNI, jelas. 13 perangkat desa. Nah, kalau di perangkat desa ini dia staf desa, termasuk kadusnya, dia termasuk perangkat desa. Kemudian 14 pegawai kantor desa. Nah, pegawai kantor desa ini dia beda dengan perangkat desa. Pegawai kantor desa itu mana contohnya? Contohnya ya petugas kebersihan, dia masuk ke pegawai kantor desa. Lanjut ke 15 TKI. TKI jelas dia tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri, itu namanya TKI. 16 lainnya. Nah, lainnya ini kita masukkan ke lainnya ini jika di nomor 1 sampai 15 tidak termasuk kategorinya, maka dia kita masukkan ke lainnya. Lanjut kita ke P203. Di P203 jaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, jam sostek. 1 peserta, 2 bukan peserta. Nah, jika dia menjadi peserta ya kita lingkar di 1. Kalau bukan ya kita lingkar 2. Biasanya yang mempunyai jam sostek ini, jaminan sosial ketenaga kerjaan, biasanya orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan pegawai negeri itu biasanya mempunyai jam sostek. Lanjut kita ke P204. Penghasilan setahun terakhir. Nah, penghasilan setahun terakhir.
Di sini ada kolom nomor 1 seterusnya. Kemudian ini kolom sumber penghasilan. Sumber penghasilan setahun terakhir. Ini dia. Ada padi, palawija, hortikultura seperti buah-buahan, sayuran. Kemudian 3 tanaman hias, tanaman obat-obatan, ada karet, kelapa sawit, dan seterusnya. Di kolom ini volume. Volume ini jumlah satuan. Misalnya padi jumlahnya 2 ton misalnya. 2 ton. Terus penghasilan setahun. Ini kolom jumlah penghasilannya setahun. Nah, ini kolom diekspor. Semua 1, semua 2 sebagian besar, 3 tidak. Nah, contoh pengisiannya padi. Misalnya jumlah padinya dalam setahun 5 ton. Berarti di sini 5 isi 5 ton. Nah, penghasilan per tahun berarti kita hitung berapa harga padinya. Misalnya 100.000 harga per 100 kilo, berarti dikalikan sudah jadi berapa 5 ton itu setahun, berarti ya hasilnya itu yang diisi di sini. Oke. Nah, dari hasil padi tersebut diekspor atau tidak. Kalau tidak, kalian taruh 3 di sini. Di bawah ini kalian isi 3. Kemudian kalau diekspor semua semua diekspor, maka kalian isi 1 di sini. Kalau sebagian diekspor, kalian isi 2 di sini. Oke. Begitu juga selanjutnya yang di bawah ini. Palawija, karet, kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa. Di sini kan sudah ada satuannya. Nah, ini di sini kan ada ton, horti, kilogram, karet, kelapa sawit, ton, kopi, kilogram. Nah, tinggal kalian konversikan saja. Misalnya kalau 1 ton berapa kilogram? Misalnya 1 ton 1000 kilogram. Begitu. Oke, kalau kalian sudah konversikan dari ton ke kilogram, dari kilogram ke ton, nanti bisa kalian menghitungnya, mudah menghitungnya. Oke, begitu juga selanjutnya di sini ada sapi. Kalau sapi kan dihitung ekornya kan? Ekor per ekor berapa sapi? 5 ekor. Nah, kalau 5 ekor itu dijual berapa? Maka di sini hasilnya sekian. Kalau susu kan dia benda cair, berarti dihitung liter dia, per liter. Lanjut, di sini ada ayam pedaging, telur. Kalau telur dihitung kilogram. Nah, sudah jelas ya. Di sini ada juga seperti bambu. Nah, kalau bambu dihitung batang, berapa harga per batang dia. Misalnya 10 batang. Nah, karena 10 batang harga per batang 10.000, maka di sini kita isi 100.000. Oke, lanjut. Di sini ada di 28, nomor 28, pertambangan dan penggalian. Nah, di sini yang dimaksudkan pertambangan ya seperti penambang emas liar itu, berapa dia dapat, berapa kilo per tahun. Kalian tanyakan kalau biasanya per bulan dia dapat berapa gram.
Misalnya dia dapat 5 gram rata-rata per bulan, maka dikalikan 12, 5 gram itu jadi 60 gram kan, berarti 0, kilogram. Kemudian berapa harga emasnya per gram, maka dikalikan sudah besar 1 gram 5.000, maka kalau dijadikan kilogram kan dikali 1.000 dia, maka hasilnya di sini per bulan dikalikan 12 lagi. Kalau per bulan 2 per tahun dikalikan 12 lagi karena 12 bulan. Kemudian industri kerajinan jelas digaji per bulan. Oh ya, untuk pertambangan dan penggalian ini ada juga yang menjadi pengusaha pasir. Nah, kalau pengusaha pasir tidak bisa kita hitung pasirnya per kilogram, tidak bisa. Dia kita hitung penghasilannya per bulan. Berapa penghasilannya per bulan? Misalnya 5 juta per bulan, maka kita kalikan 12. Di sini udah hasilnya 5 juta kali 12. Oke, lanjut. Ada industri kerajinan, industri pengolahan, perdagangan, warung makan. Jelas. Ini sudah jelas per bulan kan. Oke, lanjut. Lanjut kita ke P4, deskripsi kesehatan, tentang kesehatan. Di P401, penyakit yang diderita setahun terakhir. Nah, penyakit yang diderita setahun terakhir. Jika orang tersebut pernah muntaber atau diare, maka kalian lingkar 1 jika dia pernah menderita penyakit muntaber di dalam 1 tahun terakhir. Kalau tidak ya kalian lingkar 2. Ini sudah jelas jenis-jenis penyakitnya di sini sudah ada 1 sampai 10. Ini 11 sampai 19. Sama semua. Jika iya, jawabannya di 1 kalian lingkar. Kalau tidak, di 2. Saya rasa sudah jelas kalau yang ini. Nah, ada di 19 itu lainnya. Maksud dari lainnya, jika penyakitnya tidak ada di dalam nomor 1 sampai 18 ini. Nih. Maka dia masuk ke lainnya. Misalnya dia kena penyakit apa ya? Kalau yang tidak ada di sini. Oke. Seperti itu. Lanjut ke P402. Berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir? Nah, di sini ada nomor 1 sampai 8. Nama-nama fasilitas kesehatannya. Ada rumah sakit bersalin, dan seterusnya. Begitu juga di nomor 9 sampai 16. Jika dia dalam setahun terakhir ada 4 kali ke rumah sakit, kalian taruh 4 di sini. Kemudian dia pernah ke puskesmas 5 kali, taruh 5 kali di puskesmasnya. Oke. Begitu juga ke tempat lainnya atau ke dokter praktek. Dia pernah ke dokter praktek 2 kali, taruh di sini 2. Saya rasa untuk poin ini jelas. Oke, di poin selanjutnya, jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan. 1 peserta, 2 bukan peserta. Jaminan sosial kesehatan ini seperti Jamkesmas, kemudian kartu BPJS. Nah, termasuk jaminan sosial kesehatan. Jika dia
termasuk peserta, maka kalian lingkar 1. Begitu juga kalau bukan, lingkar 2. Oke, lanjut saja ke 403. Disabilitas. Nah, dari nomor 1 sampai 10 ini jenis disabilitasnya. Kemudian pilihannya ada 1 dan 2, iya atau tidak. Nah, saya rasa ini juga cukup jelas. Jika individu tersebut buta atau tunanetra, maka kalian pilih 1, ya. Kalau tidak, ya nomor 2. Begitu juga seterusnya. Tinggal kalian kenali jenis-jenis disabilitasnya saja. Oke, lanjut ke P5, deskripsi pendidikan. Nah, di deskripsi pendidikan 501, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, berarti pendidikan terakhir, pendidikan dia yang terakhir. Nah, di kolom nomor ini, di nomor ini 1 sampai 9. Tidak sekolah. 1, tidak sekolah. Jika tidak bersekolah, maka kalian lingkar di tidak sekolah. Begitu juga SD dan sederajat. Kalau dia cuma tamatan SD, ya kalian lingkar 2. Nah, di poin ini juga cukup jelas. Hanya yang perlu diingat, misalnya dia tamatan SD, dia masuk ke SMP. Nah, di dalam perjalanan dia sekolah di SMP, dia putus sekolah hanya sampai di kelas 2 SMP misalnya. Nah, di dalam persoalan tersebut, maka kita masukkan ke 2, ke SD, karena dia belum tamat SMP, dia masuk ke SD. Begitu juga seterusnya. Hanya itu yang perlu diperhatikan di poin P501. Selanjutnya ke P502, bahasa digunakan di rumah dan permukiman. Tuliskan. Nah, bahasa apa yang dia gunakan sehari-hari di dalam rumah atau di sekitar lingkungannya. Jika dia menggunakan bahasa daerah, ya kita tulis bahasa daerahnya. Kemudian P503, bahasa digunakan di lembaga formal. Nah, sekolah, tempat kerja. Nah, dituliskan juga. Misalnya di sekolahnya dia biasa gunakan bahasa apa, atau di tempat kerjanya. Tulis juga di sini dia. Kemudian kerja bakti setahun terakhir dalam kurung jumlah. Nah, berarti kita disuruh tulis berapa kali, berapa jumlahnya dia mengikuti kerja bakti setahun terakhir. Ini saya rasa juga jelas. Siskamling setahun terakhir, apakah dia mengikuti kegiatan siskamling atau tidak? Kalian tulis di sini. Kalau tidak, ya kosong. Kalau dia pernah, berarti berapa kali? Tulis sini. Kemudian pesta rakyat, jelas. Sama juga kita isi jumlah di sini. Lalu menolong warga yang mengalami kematian keluarga setahun terakhir, sama juga cara pengisiannya. Dari P504 sampai P509 cara pengisiannya sama, tinggal mengisi jumlahnya saja. Oke,
Untuk pengisian kuesioner individunya habis. Di video selanjutnya saya akan menyampaikan atau sharing tentang cara pengisian kuesioner rukun tetangga lagi. Baik, mudah-mudahan yang saya bagi atau saya sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Seperti biasa, saya mohon dukungannya. Mohon subscribe channel saya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan pekerjaannya. Amin. Oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.